Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama aku Lina Sari. I'm from grade 8 and dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Ini sebagai tugas UAS ya. Oke, dari yang pertama dulu. Soal pertama itu adalah coba Anda jelaskan apa saja manfaat mempelajari filsafat pendidikan Islam dan mengapa filsafat pendidikan Islam perlu dikaji, serta jelaskan pengertian filsafat pendidikan Islam dan juga jelaskan dengan komprehensif. Oke, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jawaban yang pertama, manfaat mempelajari filsafat pendidikan Islam. Mempelajari filsafat pendidikan Islam memiliki beberapa manfaat penting. Yang pertama itu untuk membantu dalam memahami prinsip-prinsip dan tujuan pendidikan dalam konteks Islam. Ini memungkinkan pendidikan untuk mengintegrasikan nilai-nilai agama ke dalam kurikulum dan metode pembelajaran atau pengajaran mereka, sehingga menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih berarti secara spiritual. Dan yang kedua, mempelajari filsafat pendidikan Islam ini membantu pendidik dalam memperoleh pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip epistemologi, epistemologi dalam Islam. Ini berarti mengenali sumber-sumber pengetahuan dalam Islam yang pentingnya seperti akal, wahyu, dan juga pengalaman dalam memproses pendidikan. Dan juga pemahaman serta pemahaman ini memungkinkan pendidikan untuk mengembangkan metode pembelajaran yang efektif, yang mencakup berbagai sumber pengetahuan yang menghargai keunikan setiap siswa. Dan yang ketiga, mempelajari filsafat pendidikan Islam membantu dalam memahami aksiologi Islam, yaitu nilai-nilai etika dalam moral berdasari, yaitu dalam moral pendidikan. Ini melibatkan pengembangan karakter dan kepribadian yang baik, serta penanaman sikap menghargai, tolong-menolong, dan juga kasih sayang terhadap sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memahami aksiologi, pendidikan dapat menciptakan lingkungan mendidik mendukung pertumbuhan moral dan spiritual siswa. Dan juga filsafat pendidikan Islam perlu dikaji karena ini mempelajari dasar dan arahan dalam pengembangan sistem pendidikan yang berlandasan pada prinsip-prinsip Islam. Dan juga kajian ini membantu pendidikan untuk memahami peran pendidik, metode pengajaran, dan juga tujuan akhir dari pendidikan dalam perspektif Islam gitu ya. Dan juga dengan memahami dan menerapkan filsafat pendidikan Islam ini, pendidikan dapat membantu peran peserta didik dengan memperkuat nilai-nilai religius dan juga moralitas dan spiritualitas, serta membantu mereka menjadi individual yang bermanfaat bagi masyarakat dan juga mampu menghadapi tantangan zaman dengan kesadaran agama yang kuat. Dan soal yang kedua, sebelumnya mungkin itu saja jawaban soal nomor satu dari saya. Lanjut ke soal nomor 2. Di soal nomor 2, deskripsikan ruang lingkup dalam kajian filsafat pendidikan Islam dan jelaskan filsafat pendidikan Islam dari segi ontologi dan juga epistemologi dan aksiologi. Oke. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Jawaban saya dalam pertanyaan nomor 2 ini,
Ruang lingkup dan kajian filsafat pendidikan Islam mencangkup berbagai aspek yang berkaitan dengan pendidikan dalam konteks Islam. Ini termasuk tujuan pendidikan, metode dan strategi pembelajaran, kurikulum, dan juga peran peserta didik, dan nilai-nilai pendidikan dalam hubungan antara pendidik dan ajaran Islam. Dan dalam segi ontologi, filsafat pendidikan Islam ini berdasarkan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berbagi sebagai pencipta dan pemilik segala sesuatu. Dan juga segala sesuatu di dalam semesta merupakan manifestasi kekuasaan dalam kebijaksanaan memiliki kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah memiliki hakikat yang unik dalam memiliki potensi untuk mencapai tujuan hidup yang tertinggi yaitu menciptakan keberhasilan di dunia maupun di akhirat. Dan dalam segi epistemologi, filsafat pendidikan Islam juga meyakinkan bahwa pengetahuan berasal dari dua sumber utama, wahyu Al-Quran Subhanahu wa Ta'ala dan hadis, dan akal, rasio dan penalaran manusia, dan Al-Quran merupakan sumber utama yang petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga sementara akal digunakan untuk memahami, menginterpretasikan, dan mengaplikasikan ajaran Islam dalam konteks pendidikan. Dan yang terakhir, dalam segi aksiologi, filsafat pendidikan Islam ini berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam seperti keadilan, kejujuran, kerjasama dan kesabaran, serta penghargaan istilahnya terhadap ilmu, pengetahuan, dan pengembangan akhlak yang baik. Tujuan pendidikan Islam ini adalah untuk membentuk individual yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta memiliki akhlak yang mulia. Itu saja jawaban nomor 2 dari saya. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 3. Soalnya adalah soal nomor 3. Menurut pandangan Anda, bagaimana filsafat pendidikan Islam dalam membentuk para peserta didik dengan nilai religius seperti yang diajarkan dalam konsep Islam? Oke. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 ini. Baik, secara singkat, filsafat pendidikan Islam ini, ibaratnya membentuk para peserta didik dengan nilai religiulitas melalui konsep Islam dengan menginterpretasikan ajaran agama dengan setiap aspek pendidikan. Hal ini dilakukan melalui penyampaian materi dan juga mempelajari yang mencakup dengan ajaran agama. Kayak gitu, seperti doa-doa, adab, serta nilai-nilai moral yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pendidikan juga berperan sebagai teladan yang baik dan menjalankan ajaran Islam, sehingga peserta didik dapat melihat dan mengikuti contoh yang baik dalam nilai-nilai religiulitas. Segitu saja jawaban nomor 3 dari saya. Selanjutnya saya akan menjawab nomor 4. Selanjutnya, pertanyaan nomor 4. Menurut pandangan Anda, bagaimana sikap seorang pendidik dalam mengaktualisasikan nilai-nilai terkandung dalam agama yang bisa mengantisipasikan pengaruh negatif dari pengkultusan dan platonisme? Oke. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 4 ini. Oke, sebagai pendidikan, sikap yang penting untuk mengaktualisasikan nilai-nilai agama dalam
mengantisipasi pengaruh negatif dari pengkultusan dan fanatisme adalah yaitu apa ya namanya, mempromosikan pemahaman yang mendalam dan seimbang tentang agama, dan juga seimbang tentang agama, dan juga pendidikan harus inklusif gitu ya, terbuka, dan juga mempertimbangkan perspektif yang beragam. Berikut menurut saya beberapa langkah yang dapat diambil oleh seorang pendidik. Yang pertama adalah pendidik harus mendorong pemahaman yang kritis dan reflektif terhadap agama. Ini berarti mengajarkan siswa untuk mempertanyakan, menganalisis, dan juga memahami nilai-nilai agama secara mendalam, bukan sekedar menerima begitu saja gitu. Dan selanjutnya, pentingnya bagi pendidik untuk menekankan pentingnya toleransi gitu ya. Toleransi, saling pengertian, dan juga menghargai perbedaan dalam agama gitu. Ini melibatkan pengajaran bahwa agama bukanlah alat untuk membenarkan apa sih namanya ya? Membenarkan kekerasan gitu, atau gini, melibatkan pengajaran bahwa agama bukanlah alat untuk membenarkan kekerasan gitu, diskriminasi atau intoleransi terhadap kelompok lain. Selanjutnya, menurut saya membangun lingkungan, pendidikan harus mempromosikan pemahaman yang seimbang tentang agama. Ini berarti menghindari pendekatan yang terlalu ekstrim atau sempit yang dapat memicu fanatisme pendidikan, di mana harus menekankan pentingnya menghormati hak asasi manusia, keadilan sosial, dan juga nilai-nilai kemanusiaan yang universal gitu. Selanjutnya, membangun lingkungan pembelajaran yang aman dan juga terbuka adalah penting untuk mengatasi pengkultusan dan fanatisme. Pendidikan harus menciptakan ruang di mana siswa merasa nyaman untuk berbagi pandangan mereka, dan juga mengajarkan atau mengajukan pertanyaan dan berdialog tentang agama dengan sikap saling menghormati. Ya, kayak gitu. Dan juga menurut pendapat saya terakhir ini, mengintegrasikan gitu ya, pendidikan agama dengan pendidik tentang budaya, etika, dan juga keterampilan sosial lainnya, dapat membantu mengurangi kesempatan untuk mengkultusan dan fanatisme. Ini membantu siswa memahami agama mereka dalam konteks yang lebih luas, dan juga memahami pentingnya harmoni nasional, sosial gitu ya. Kayak gitu. Mungkin itu saja jawaban nomor 4 dari saya. Saya akan menjawab soal nomor 5, yaitu soal nomor 5, kesulitan dalam kehidupan sosial membantu masyarakat Indonesia cenderung mengabaikan moralitas dan ajaran agama dalam mencukupi keperluan dari aspek ekonomi mereka, terutama pada saat kritis dan resesi global seperti saat ini. Menurut Anda, bagaimana idealnya sikap seorang pendidik dalam menghadapi tantangan zaman seperti ini? Oke. Saya akan menjawab nomor 5.
Baik, jawaban saya dari soal nomor 5 ini, dalam menghadapi kesulitan dalam kehidupan sosial yang membuat masyarakat cenderung mengabaikan moralitas dan juga ajaran agama um, demi apa sih namanya pemenuhan atau memenuhkan kebutuhan ekonominya masing-masing dan juga agama demi pendidikan memainkan peran yang sangat penting. Menurut saya berikut ini beberapa sikap ideal seorang pendidik dalam menghadapi tantangan zaman seperti ini. Yang pertama adalah mengajarkan nilai-nilai moral dan juga ajaran agama secara kontekstual. Peserta didik harus mampu menghubungkan nilai-nilai agama dengan kehidupan sehari-hari dan juga tentang yang dihadapi masyarakat. Ini dapat dilakukan dengan menggabungkan contoh-contoh praktis dalam diskusi yang relevan dalam pembelajaran kayak gitu. Dan yang kedua mendorong pemahaman tentang pentingnya keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan juga moralitas. Pendidikan harus membantu siswa memahami bagaimana keberhasilan ekonomi tidak boleh dicapai dengan mengorbankan gitu ya moralitas dengan nilai-nilai agama. Mereka harus menyampaikan pentingnya integritas, bertanggung jawab sosial dan juga keadilan dalam konteks ekonomi gitu. Dan yang ketiga memberikan pemahaman tentang nilai jangka panjang dan juga pendekatan pendidikan harus melibatkan pemahaman yang kuat tentang pentingnya melihat nilai jangka panjang dalam pengambilan keputusan ekonomi. Siswa juga perlu diajarkan tentang dampak jangka panjang dan juga dari tindakan mereka terhadap masyarakat dengan memahami konsekuensi jangka panjang gitu. Siswa akan lebih cenderung membuat keputusan yang lebih berkelanjutan secara sosial dan ekonomi kayak gitu. Dan dalam Islam alam semesta dianggap sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang harus dijaga dan dimanfaatkan dengan bijak oleh manusia. Pendidikan Islam ini memiliki peran penting dalam membentuk sikap dan perilaku manusia terhadap alam semesta ini. Berikut adalah beberapa prinsip dan pendekatan yang dapat ditemukan dalam pendidikan Islam terkait interaksi manusia dengan alam semesta gitu. Yang pertama itu ada kehati-hatian dan tanggung jawab. Pendidikan Islam mengajarkan pentingnya kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan sumber daya alam dan juga manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan alam agar dapat dinikmati oleh generasi mendatang gitu loh. Dan juga keadilan keseimbangan Islam mendorong manusia untuk menghargai keseimbangan alam dan menghindari eksploitasi dengan berlebihan gitu. Prinsip-prinsip keadilan juga ditekankan di mana manusia diharapkan tidak merusak mengambil tidak merusak atau mengambil lebih dari apa yang seharusnya mereka miliki gitu loh. Dan juga pemanfaatan dan dengan bijak gitu. Pemanfaatan dengan bijak ini pendidikan Islam menekankan pentingnya manfaat alam semesta dengan bijak. Manusia dianjurkan untuk menggunakan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup namun dalam batas yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Dan juga keterampilan dalam pengetahuan pendidikan Islam juga mendorong pengembangan keterampilan dan pengetahuan manusia dalam mengelola
semesta. Melalui pendidikan individual diberikan pemahaman tentang prinsip-prinsip lingkungan dan praktik yang berkelanjutan kayak gitu. Dan yang terakhir, kesadaran spiritual. Kesadaran spiritual ini Islam mengajarkan bahwa manusia adalah khalifah atau pengelola di bumi dan juga memiliki tanggung jawab moral terhadap alam semesta ini. Melalui pendidikan Islam diupaya untuk membangun kesadaran spiritual dalam hubungan manusia dengan alam serta menghormati ciptaan Allah dan juga menghindari yang namanya kerusakan kayak gitu. Soal nomor 6 atau soal yang terakhir adalah bagaimana Islam menyikapi masalah interaksi manusia terhadap alam semesta atau jalur pendidikan Islam gitu. Seperti yang saya katakan. Oke, seperti yang saya jelaskan tadi, 5 tadi itu buat jawaban nomor 6 ya guys. Tambahan dari saya, dalam pendidikan Islam penting untuk mengajarkan nilai-nilai dan prinsip yang mempromosikan keberlanjutan dan kelestarian alam semesta gitu. Pendidikan ini harus mendorong kesadaran dan juga kepedulian serta tindak nyata dengan menjaga lingkungan dan memperbaiki dampak negatif yang mungkin timbul akibat interaksi manusia dengan alam semesta. Oke guys, mungkin itu saja jawaban dari saya di dalam 6 soal tadi. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan. Syukran alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.